Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningfuji Nur Aulia, NPM 100417152, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal saya dengan judul Analisis Terhadap Batasan-Batasan Materi Muatan Undang-Undang Organik dihubungkan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015. Ih, kok 15 sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningfuji Nur Aulia, NPM 100417152, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal saya dengan judul Analisis Terhadap Batasan-Batasan Materi Muatan Undang-Undang Organik dihubungkan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Yang pertama, latar belakang masalah. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen. Sebagai negara hukum, maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen-elemen kelembagaan, kaidah aturan, dan perilaku para subjek hukum. Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup kegiatan pembuatan hukum, kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum, dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit. Berangkat dari permasalahan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama keterkaitan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang yang berada di bawahnya, penulis menemukan permasalahan di dalam Pasal 6A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang syarat-syarat calon presiden dan wakil calon presiden yang ketentuannya dimuat kembali di dalam Pasal 169 Undang-Undang Pemilu. Di dalam Pasal 169 tersebut ternyata memuat tambahan lebih banyak mengenai syarat-syarat calon presiden dan wakil calon presiden, sehingga secara tidak langsung dapat memberatkan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melemahkan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita ketahui, jika Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai gurnom atau norma dasar dan memiliki kedudukan paling tinggi di dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui pemuatan materi undang-undang organik tersebut bertentangan atau tidak, dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan pengujian berbagai jenis undang-undang tanpa terkecuali, di mana MK melakukan pengujian dengan judicial review yang merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan oleh hakim. Landasan teori yang pertama, teori negara hukum. Secara konseptual, teori undangan adalah sebuah konsekuensi logis dari teori Han Kelsen tentang hierarki norma hukum di dalam sistem hukum yang menggunakan peraturan hukum tertulis sebagai sumber organik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Yang kedua, bagaimanakah implikasi terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur ulang dalam suatu undang-undang organik dalam hal terjadi pengujian atau pembatalan undang-undang tersebut oleh Mahkamah Konstitusi. Pembahasan hasil penelitian yang penulis analisis, yaitu menghasilkan 2 poin. Yang poin pertama, batasan-batasan materi muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 10 yang terdiri dari 5 materi muatan. Yang pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang kelima, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Poin yang kedua, implikasi terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimuat ulang Undang-Undang Organik dalam hal terjadi pengujian atau pembatalan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.
yaitu implikasinya apabila dilakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi tidak berakibat terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Karena Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dari sistem hukum berdasarkan selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan dari analisis terhadap permasalahan yang dikaji, penulis menyimpulkan bahwa kelima materi muatan yang terdapat di dalam pasal 10 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait batasan materi undang-undang organik dan undang-undang non-organik, maka ada 2 poin yang tidak membatasi undang-undang organik, yaitu tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat. Yang kedua, berdasarkan analisis penulis terhadap implikasi dari pengujian undang-undang organik oleh Mahkamah Konstitusi tidak berakibat terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum, sehingga meskipun tidak dimuat di dalam ketentuan undang-undang di bawahnya, materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi norma dasar. Yang terakhir, disarankan untuk mencantumkan undang-undang organik dan undang-undang non-organik di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, agar setiap peraturan perundang-undangan mengetahui batasan-batasan materi muatannya, dan perlu diperhatikan etika dalam